Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi anak-anak kelas 10. Untuk hari ini mata pelajaran PPKN kita akan belajar materi tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya silahkan untuk diperhatikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya mengapa perlu belajar tentang materi ini ya. Karena kita sebagai warga negara Indonesia juga perlu untuk mengetahui ya bagaimana upaya kita dalam menjaga pertahanan keamanan karena ini berkaitan dengan kedaulatan negara. Oleh karena ini materi yang sangat penting ya untuk kita pelajari dan tentunya sebagai warga negara Indonesia kita harus bisa mengimplementasikan ya terkait dengan bagaimana upaya kita yang dapat dilakukan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, anak-anak, ini sebagai refleksi kemerdekaan ya, kita tahu bahwa para pendiri bangsa ya, pejuang-pejuang negara kita dalam memperjuangkan ya memperoleh kemerdekaan Indonesia itu tidak diraih dengan mudah. Artinya banyak sekali tumpah darah, perjuangan ya yang mereka lakukan sehingga Indonesia bisa merdeka seperti sekarang ini. Nah, berdasarkan hal tersebut ya, sebagai bangsa dan negara yang merdeka, tentunya akan banyak sekali gangguan-gangguan terhadap keutuhan negara. Ya, gangguan tersebut dapat berasal baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sehingga kita perlu ya mengantisipasi hal tersebut dengan menjaga kedaulatan negara kita ya dengan apa? Dengan menjaga kemerdekaan tersebut sehingga kita perlu untuk melakukan upaya ya pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, anak-anak perlu diingat kembali terkait dengan pertahanan dan keamanan. Ini beberapa kasus ya yang dulu pernah terjadi di Indonesia dan kaitannya mungkin ada dengan negara lain juga ya. Lepasnya peristiwa dulu Timor Timur dan Pulau Sipadan dan Ligitan ya, ini menjadi perhatian kita bersama ya. Ini karena terkait dengan pertahanan dan keamanan ya. Dulu Timor Timur itu lepas dari Indonesia ya karena dulu Timor Timur ini merupakan salah satu bagian provinsi dari Indonesia ya. Tapi pada tahun 1999 ya, pada saat pemerintahan Presiden B.J. Habibie pada waktu itu Timor Timur lepas dari Indonesia ya, karena dulunya bahwa Timor Timur ini merupakan bekas koloni ya Portugis atau bekas jajahan, kemudian bergabung dengan Indonesia menjadi provinsi ke-27 ya, kemudian melepaskan diri ya dari Indonesia sehingga membentuk negara yang saat ini dikenal dengan Timor Leste ya. Terus kemudian yang kedua, lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ini juga menjadi perhatian bersama terkait dengan pertahanan dan keamanan ya. Karena klaim terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan ini memakan waktu yang cukup lama juga ya. Dari tahun 69 ya, terus kemudian mencoba untuk diselesaikan ya. Dari tahun 1988 sampai dengan 1997 ya. Terus kemudian karena tidak menghasilkan ya kesepakatan sehingga hal tersebut gagal diselesaikan ya. Kemudian Indonesia dengan Malaysia pada saat itu bersepakat untuk membawa ya kasus Pulau Sipadan dan Ligitan ini ke Mahkamah Internasional ya. Sehingga pada tahun 2002 ya tepatnya pada tanggal 17 Desember pada waktu itu Mahkamah Internasional memutuskan ya bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan itu menjadi bagian dari Malaysia pada saat itu. Selanjutnya terkait dengan dasar hukum pertahanan dan keamanan ini perlu dipahami bersama ya. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nanti silakan kalian untuk dibaca isinya seperti apa. Yang pasti adalah sebagai warga negara kita juga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, berdasarkan ketentuan di atas ya, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia itu merupakan tanggung jawab seluruh warga negara ya. Artinya dalam mempertahankan ya negara Indonesia ya, pertahanan dan keamanan itu tidak hanya dilakukan atau tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja ya.
tetapi kita juga sebagai warga negara, ya tentunya kalian sebagai peserta didik juga punya kesempatan yang sama ya untuk mempertahankan keamanan dan keamanan negara ya, pertahanan keamanan negara. Terus selanjutnya terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan di Indonesia itu menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ya, atau dalam istilah lain Sishan Kamrata. Upaya ini yaitu menjaga pertahanan keamanan dengan apa ya? Dengan meliputi seluruh rakyat. Artinya segenap dari sumber daya alamnya ya ataupun sarana prasarana nasional ya, serta seluruh wilayah negara itu sebagai satu kesatuan yang utuh atau menyeluruh ya. Kemudian terkait dengan ciri sistem pertahanan dan keamanan Sishan Kamrata ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kerakyatan, yang kedua adalah kesemestaan, yang ketiga adalah kewilayahan ya. Untuk kerakyatan itu sendiri yaitu bertujuan ya dalam mempertahankan keamanan negara itu diabdikan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ya, oleh karenanya ciri pertama adalah kerakyatan. Yang kedua adalah kesemestaan ya. Maksud dari kesemestaan adalah semua sumber daya nasional yaitu didaya gunakan bagi upaya pertahanan ya dalam menjaga pertahanan negara. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah kewilayahan ya. Artinya apa ya? Kekuatan mempertahankan itu dilakukan secara menyebar. Artinya di seluruh wilayah NKRI ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi geografis tentunya sebagai negara kepulauan ya. Oke, selanjutnya ini juga menjadi materi yang sangat penting terkait dengan usaha pertahanan dan keamanan negara, yaitu terkait dengan bela negara ya. Bela negara itu erat hubungannya dengan pertahanan keamanan ya. Bela negara itu apa ya? Bela negara itu adalah sebuah sikap ya dan perilaku seorang warga negara ya terhadap apa? Terhadap kecintaannya terhadap tanah air ya, yang berdasarkan tentunya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, dalam menjaga apa? Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa ya dan negara yang seutuhnya ya. Terus kemudian bela negara juga dilakukan oleh warga negara ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan upaya kita untuk mempertahankan kemerdekaan tentunya ya. Terus kemudian apalagi kedaulatan rakyat ya, keutuhan wilayah, dan tentunya adalah keselamatan ya segenap bangsa Indonesia dari berbagai macam ancaman ya. Terus kemudian yang perlu digarisbawahi dari bela negara adalah ya, bela negara ini perlu digarisbawahi bahwa bela negara itu tidak selalu identik misalkan dengan persenjataan ya. Misalkan kalian tidak semata-mata bahwa bela negara itu adalah seseorang dengan misalkan mengangkat senjata terus kemudian ikut ke medan perang ya, bukan seperti itu, tapi adalah wujud kecintaan kita ya. Mulai dari hal-hal yang sangat kecil itu bisa kita lakukan ya. Untuk apa? Untuk membela negara kita ya. Misalkan kalau contoh kalian sebagai peserta didik adalah apa ya? Misalkan mengikuti upacara bendera di setiap hari Senin ya. Terus kemudian apalagi patuh terhadap aturan sekolah ya, hormat terhadap guru, orang tua, dan lain sebagainya. Terus kemudian ini terkait dengan sikap warga negara dalam melindungi keutuhan NKRI itu bisa dilakukan dengan berbagai hal ya. Yang pertama, kalian dapat mengembangkan rasa bangga ya berbangsa dan bertanah air Indonesia. Ya, tentunya kaitannya dengan apa? Patriotisme dan nasionalisme tentunya. Terus kemudian yang kedua ya, memajukan pergaulan dan demi persatuan dan kesatuan yang berbineka tunggal ika ya. Tentunya karena Indonesia merupakan bangsa atau negara yang majemuk, dia sangat plural, otomatis kita sebagai bangsa yang beragam harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan ya. Terus kemudian yang ketiga, kita harus bisa meningkatkan kesadaran kita ya akan pentingnya apa? Akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah kita. Tadi sudah disampaikan di awal ya, upaya kita untuk menjaga keutuhan itu karena pasti banyak sekali gangguan ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karenanya kita sebagai warga negara Indonesia
perlu sadar ya untuk mempertahankan keutuhan wilayah kita ya. Terus kemudian yang keempat adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Maksudnya apa? Segala sesuatu berarti kita harus mengutamakan ya kepentingan seluruh umat istilahnya ya di atas kepentingan pribadi tentunya. Terus yang kelima adalah menghindari perpecahan ya, kaitannya dengan tadi yang poin kedua ya, karena kita bangsa yang majemuk, otomatis bagaimana caranya kita supaya bisa menghindari perpecahan ya, karena Indonesia merupakan bangsa yang sangat luas ya, terdiri dari berbagai macam agama, suku, bahasa ya. Otomatis bagaimana caranya kita supaya bisa menghindari perpecahan tersebut ya. Oke, anak-anak, itu dia materi terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat tentunya dan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.